Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor ini masih bersama kami berdua. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk kawan-kawan semuanya atas semua support, semua dukungan yang udah diberikan, dan kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor juga. Terima kasih banyak semuanya. Eh, Baik Bro Ayu, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Tadi kita sempat ngobrol nanyain Joran Ya, sama pakarnya di tukang mancing soalnya. Monggo Bro Ayu, waktu dan tempat persiapan monggo. baik. Terima kasih kesempatannya Mas Bi. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di ngobor. Kita akan ngebawain cerita-cerita horor ya Bi, seperti biasa. Betul. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngasih dukungan. Tadi udah dibahas sama Mas Priam. Terima kasih juga udah ikut gabung, niatnya mau jadi angler juga Pak Gebi, gak jadi Bi. Belajar. Belajar baiklah. Ini ada sebuah kisah Bi, ada sebuah cerita dari seorang kawan. Dulu saya pernah jadi tukang kayu juga Bi, tapi bukan yang carpenter yang bikin-bikin ini ya, kursi atau meja enggak, tapi tukang tebas. Tukang tebas kayu disetorin. Ini lagi udah ke pernah orang. diceritain dulu ya, Dulu iya. pas awal-awal ya. Iya, dan dulu dari sana pula saya mengenal seorang teman yang profesinya juga enggak jauh berbeda begitu ya. Tapi areanya kan dia jangkauannya lebih jauh. Kalau aku kan yang dekat-dekat waktu itu masih daerah sekitar Cilacap atau mana lah ya. Kalau waktu itu ada teman namanya Budi, namanya Mas Budi. Langsung dicerita itu aja ya Bi, waktu itu ya. Budi itu waktu itu saya Mas Ayung ada kabar dari kawan ya, kolega saya lah, bahwa di sana itu ada kayu, tapi kalau saya lebih ke Jabon waktu itu kan jati kebun ya, yang amoh begitu kayunya. Kalau dia lebih ke cenderung ke kayu-kayu keras, tapi di hutan-hutan rakyat lah seperti itu. Jadi harus ditinjau, dilihat dulu ini kayunya benar-benar ada apa enggak, mendeling bahasanya itu seberapa, terus nanti taksirannya harga. Pokoknya harus ada yang di sana lah kalkulasi, Survei. survei. Ke sana survei. Saya bertiga. Tadinya kirain satu orang, taunya yang main di sana orang dua. Cuman satunya kan saya kenal, namanya Firman. Saya udah akrab. Oh, Man, kan bawa teman, bawa bapak. Kalau masih muda kan buat ngomong apa, jorok-jorok juga enak aja. Bawa bapak saya pakai ternyata orangnya rada kentir. Maksudnya itu lebih cabak, lebih sekar beda gitu loh. Saya asik bertiga Mas jalan. Saya pikir Sorry, ini ceritanya siapa? ceritanya Budi. Oh, ceritanya Budi, bukan ceritanya Bro Ayung, bukan. Oh, Tapi kayak kan, tadi pakai saya gitu ya kirain. sayanya Budi biar lebih enakan kan ya gitu. Nah terus akhirnya saya menuju ke lokasi, kata Firman dekat, paling dari tempat saya itu paling 1 jam perjalanan kuda, enggak 1 jam motor gitu ya. Tahu-taunya nyampe sana, oh lo udah nyamperin Firman dulu mah, jalannya makin naik ke sana jauh. Itu namanya desa, itu banyak orangnya Mas, tapi ya kayak gitu ngumpul satu blok kesananya banyak kan kebun lagi sawah seperti itu ya. Lah wong namanya makin naik kan hawanya dingin, orang cenderung lebih pengen gampang pipis, gampang Beser. ya beser lah. Apalagi yang namanya kita kan biasa kasih itu teman kan bawa minuman, pengen apa ya, dingin tapi pengennya minum terus kayak gitu Mas. Akhirnya Mas Firman ngapunten, pengen liren saya mau, masih jauh apa, tinggal nyampe dikit lagi Mas, sebentar, kita tinggal sebentar lagi nyampe. Emang udah di desa ini, tapi rumah paling ujung di sana ada rumah beberapa lah. Kita dikenalan saya, nanti kalau mau pipis makan juga udah, tinggal saya ngomong gampang masalah di situ. Saya semangat kan Mas, kata si Budi kan. Pas nyampe sana bener kita parkir di sebuah rumah. Itu rumah paling sedikit lah, paling jarang-jarang. Yang lain itu kan ada rapat-rapat, banyak banget kebun. Kayaknya sih ngeliat ke atas sudah pol, nggak ada rumah lagi. Saya di situ terus parkirin motor, uluk salam ke rumah tadi. Ya saya nggak lain, pengen buang hajat. Kalau makanan atau apa kan namanya tamu diwedangi lumrah. Walaupun saya
udah biasa Mas, di sana kan tehnya pahit. Iya, Gitu. tehnya pahit. Akhirnya iya saya masuk ke dalam rumah, walah kelihatannya sepi di dalam rumah, orang itu banyak banget lagi nonton itu film apa yang sinetron apa yang pagi-pagi lah pokoknya itu pada dakom begini aja, anteng-antengan kayak ke bawah suasana di situ. Ternyata bocah kecilnya aja 4 apa 5 bocah, belum yang ibu-ibunya, nenek-neneknya. Lah mau kencing mau ngelewatin ke sana itu susah banget, Bi. Nah, sampean waktu itu jam berapa? Kalau Firman gak gara orangnya gak nyebelin waktu itu ya atau ngerjain saya sampai sana itu jatuhnya udah maghrib katanya. Mau nengokin apa jam segitu Mas, tapi katanya bahwa center kelihatan kok langsung dekat rumah itu aja pohon-pohonnya kelihatan yang mau ditebas kita kayak gitu. Ya wis saya nurut aja, mau ngencing orangnya bejubel lah yang aki-aki tadi yang temennya Firman, aku ya pengen wuyu Mas, dia duluan misi nggak sopan Bi ke sana karena sempit begitu ya, terjang ke belakang. Man sampai kan kamu juga pengen kencing Man, ya iyalah Mas aku juga dingin ini kencing lah. Wis daripada kayak gini aku improv, aku keluar. Loh mau kemana Mas? Nyari angin. Lo di sini dingin kata yang punya rumah. Padahal pengen kencing di luar, Bi. Nggak nahan, ngebelet saya. Saya nyari ya paling nggak irigasi lah, apa kalenan kecil, kali kecil atau apa yang ada airnya biar jalan air kencing saya. Saya nyari pakai senter Mas Budi. Enggak, saya nyari cuman ada agak terang, memang di situ agak terang dari bendaran rumah lampunya kan. Seputar situ kebun-kebun semua, saya merinding kan ya, takut juga padahal saya udah biasa di hutan, gampangannya siang begitu gitu ya. Tapi kan siang, ini malam. Nyariin kalenan mana, kok nggak ada kali, nggak ada apa. Akhirnya, itu rumpunan bambu. Di balik rumpunan bambu aja. Ternyata pas saya di rumpunan bambu, saya ngencing itu samping rumpunan bambu persis. Lah di balik rumpunan bambu itu yang dapuran gede, ternyata ada tanah lapang. Tanah lapang itu sekitar muka 6 ke belakangnya 12 atau 10. Bersih, nggak ada rumput, nggak ada apa, udah rata. Mungkin sedianya nanti mau dibikin rumah kali seperti itu. Saya daripada ngadep ke kebun takut, ya udah merinding lah wis, nggak enak. Saya ngadep ke rumahnya si tadi kenalannya Firman, walaupun ketutupan daunan juga takut-takut. Lah malu lah, saya mau dipersilakan di rumah. Saya ngeliatnya ke tanah lapang. Nah sempet saya lagi buka resleting begitu, saya ngamati di tanah lapang itu ada apa? Itu ada galah dari bambu sekitar 3 biji, nyatet begini berdiri Mas. Itu nyangga tali jemuran. Yang tali jemurannya agak gede. Memang sih gelap ya, nggak terlalu terang-terang banget lah. Tapi karena lapang malam saya biasanya kelihatan aja di situ, tetap kelihatan. Itu saya perhatikan, itu jemuran ya pantas ada yang dijemur, baju yang dijemur. Mungkin namanya apa ya Mas yang dipakai ibu-ibu itu yang lostrongan begitu, daster saya bilangan. Iya ada daster di situ. Ada daster warna merah plus hanger-hangernya nyantol siji-sijine bitil. Cuman satu-satunya doang. Itu posisinya pas di tengah antara bambu sama bambu. Talinya gak begini ya? Iya talinya ngendelong begini aku. Ya ini nggak diangkat gitu apa masih basah atau gimana. Saya ngencing aja begitu. Baru bentar banget saya ngeliatin itu orang, saya ngencing aja kadang sambil ngeliatin bajunya siapa kayak gitu kan ya, lambine abang Mas, gelap-gelap itu kelihatan merah itulah. Pas saya udah kan biasa kiri-kiri begitu kan ya, gerakan lanjutan setelah orang kencing, saya selatingin begini, baju nggak ada di hanger itu dicantolan begitu. Hangernya juga nggak ada. Ya nggak ada hanger, nggak ada baju, cuman ada tali jemurannya aja dan nggak nekuk, posisinya lempeng begitu. Lambi mengendi ya? Lambi kemana? Baju itu kemana? Saya apa ada orang yang angkat jemuran? Kalau ada, kayaknya setapaknya cuma ini. Ini aja setapak depan saya, nanti menuju ke tempat itu. Yang ngambil siapa? Apa istrinya tadi? Tadi kan ada anak-anak kecil, ada ibu-ibu mungkin punya yang itu. Tapi saya kalau ada orang jalan, pasti kresek-kreseknya ngeliat lah orang itu jangkauannya dari saya paling berapa meter. Kok nggak ada, apa saya lihat salah lihat gitu ya, sorry. Tapi saya tambah lama tambah merinding waktu itu Mas. Saya akhirnya nengok ada orang ngambil jemuran atau apa. Saya mulai muter badannya, mulai tak puterin matanya begini
kebon kabeh, makin merinding saya, makin merinding. Itu jemuran bener tadi yang saya lihat, jemuran merah, apa saya matanya saya lihat salah lihat, apa memang ada yang ngambil tapi saya lengah begitu ya. Nah, bodo amat lah. Saya langsung mau gabung sama yang lain. Siapa tahu wedangan udah keluar. Nanti survei, moga-moga nggak ke tempat ini. Ini serem dan nggak ada target. Kayaknya nggak ada pohon target gitu. Saya mau buru-buru jalan. Tapi kok ada suara. Kayak gitu sekali. Suara kecil. Suara perempuan. Kayak gitu doang. Kayak orang ketawa, Bi. Kayak perempuan ketawa. Cuman sekali-kalinya, Mas. Bentar banget, kayak gitu dong. Siapa itu ya? Kayak suara kunti menurut si Mas tadi ya, bagus. Akhirnya Mas Budi, menurut Mas Budi, saya muter balik. Aslinya bagus ya. Artinya bagus, ketahuan kan akhirnya. Itu dapuran bambu, wong nggak dirawat kan, banyak bambu-bambu kecil yang pating kelalang begini. Saya nyibak begini, tetap aja nurutin setapak. Saya nurutin begini. Ya Allah, jantung kayak wong mau copot, bener-bener saking kagetnya. Ada sosok wanita di depan saya, pakainya baju merah itu, Bi. Hanger yang jalan sendiri, Mas. Ada orangnya, Mas Ayung, ada orangnya. Ada orangnya dan segelap itu. Kalau di sana ada terang, di situ segelap itu. Itu kelihatan jelas embu yang nginarin siapa, saya bingung. Kalau goib kayak gitu kali, Mas Ayung. Ya embu, saya juga dengar-dengar dari situ aja, saya bilang itu kan ya. Itu jadi gaun itu kayak gaun disetrika, Bi, halus, bahannya juga halus, terus belahan begini, jadi kayak ketemu kerahnya itu numpuk begini ya, terus ada talinya. Badannya yang pakai itu sintal, tinggian dia daripada saya, itu berdiri di depan saya, mukanya kok mau Mas, nanti dulu saya ceritakan, nggak sabaran banget sih, malah saya dimarahin, Bi. Orang saya kaget, masih nggak bisa kemana-mana, bener-bener di depan saya, gelagapan saya ngeliatin dari bawah dulu, kakinya bisa kelihatan padahal itu gelap, harusnya kan nggak kelihatan, bisa kelihatan kayak disenterin dari bawah begitu ya. Pakai sepatunya selop, sepatu selop, sepatu yang kayak orang nganten itu kan selop begitu ya, selop, warnanya senada sama bajunya, jadi merah juga, tapi yang aneh nggak kelopot. Saya aja ke situ ya, daerah sana kan walaupun musim kering juga lembab begitu ya. Sandal saya aja kelopot. Sepatu kayak nempel-nempel enggak di tanah gitu loh. Bersih, sepatu bersih. Kulitnya juga bukan kayak orang kita, bersih banget kayak mau bening gitu loh. Kayak lebaynya itu tulangnya kelihatan lah seperti itu, bersih banget. Saya ngeliat ke atas sebetis begini ya. Itu rada ngombak-ngombak, jadi bawahnya lebar begitu, Bi. Wongnya siapa? Siapa ini siapa? Saya udah mulai begitu. Mau mak begini, ini siapa di depan saya? Saya udah nggak, itu bukan manusia, jelas. Udah takut ya. Udah takut duluan. Saya ngeliat ke atas, makin ke sininya, makin ke neneknya, Mas, ke situ. Wong asli ini tak orang, bener-bener orang. Saya ngeliatin ke atas, tahu tadi saya cuma bisa ngeliat cuma segini doang. Sehidung, di sininya ketutupan topi. Ketutupan topi kayak orang-orang Landa, kayak gitu, yang topi yang miring begitu, ada pitanya seperti itu. Tapi saya ngeliat dari bibirnya, dari mukanya bukan orang sini, bener-bener bersih banget orang, ya kulit putih lah kayak gitu. Saya langsung dengan serta-merta saya manggil non, saya manggilnya non, kayak film-film dulu kan noni ya. Saya bilang, non, ngapunten, saya cuman kencing aja di sana, banyak orang rapat, saya malu mau kesininya. Pas ngomong cerita nggak jelas lah pokoknya. Misi saya mau lihat, situ kan jemuran, kenapa situ jadi orang digituin, rame sendiri, Bi. Itu saya misi ya, semingkir sampai sebenarnya itu siapa, masih aja saya nanyain, penasaran sampai itu siapa, topinya diginiin. Cantik banget itu, tapi rambutnya abang memang, Mas. Bukan pirang ya, lebih ke merah. Ya pirang bener sih, tapi blondi banget ya gitu loh, pirangnya pirang menges banget. Lagi-lagi kelihatan jelas, padahal di situ di bawah rumpulan itu kan bener-bener gelap lah. Saya aja, tangan saya nggak begitu kelihatan, kok dia kelihatan. Itu tatapannya marah. Saya bisa kayak dikulitin, bener-bener saya itu kayak lagi mau dimarahin, tapi dia nggak betak, cuman melotot begitu, marah banget. Saya langsung pas kayak dapat napas, Bi, ini menyakitkan bahwa ini bukan orang sini, ini Landa dan setan wis jelas ya. Saya langsung bisa nafas, saya balik arah, saya muterin si tadi dapuran bambu,
ke arah tengah lapang tadi. Langsung saya nembus, ternyata itu ada air, di situ ada air. Jadi galian itu buat nguruk yang tanah lapang tadi. Tapi kan ketutupan semua. Belum, pada lecet kabeh saya sininya pada lecet-lecet. Ternyata itu ada dalam. Ya saya kepoh mas, basah semua segini. Saya basah semua. Bangunnya itu susah banget. Ternyata pas saya bangun, udah ada Firman, udah ada tuan rumah. Lagi apa nih kayak gitu. Saya nggak ngomong pertama, tulungi saya sih ditunda-tunda begini ke atasin. Ada yang presenter, ditarik kan. Sampai ngapain di situ? Saya nyari air mau kencing, di dalam kan ada. Saya malu pas udah kebelet banget. Sampai dening kayak gitu, pucat banget. Kenapa? Dikasih minum, yang lain teh, mungkin pahit juga. Saya air putih, didongani sama yang nenek-nenek yang di situ. Bismillahirrahmanirrahim, kita diganggu, jelas diganggu kayak gitu. Nah, anak maning ada lagi yang diganggu. Saya diminumin, saya penasaran, kok tahu ya kayak gitu. Lama-lama saya kan masih bengong. Serel, wok ya gitu lagi. Subukin sama nenek-nenek tadi. Mas rasanya disubukin kayak apa sih? Saya kan nggak pernah. Bu aneh mas, aneh tapi saya kayak langsung kayak terkesiap gitu loh, kayak terkesiap. Mambu apa enggak, maksudnya bau apa enggak, orang ambilnya dari situ. Jangan dibahas itunya, yang jelas saya sadar. Saya ngomong langsung kayak setengah teriak. Landa abang begitu. Ada landa abang di bambuan, ada landa abang. Landa abang, saya tunjukin seolah-olah saya minta dukungan begitu. Waduh kemuyu kabeh, bukannya mereka prihatin pada ngetawain saya. Terus sampean dikatoni, sampean diwerui. Oh, berarti udah pada tahu ya warga. Udah pada tahu di situ ada seperti itu. Konon di situ dulu pernah ada noni-noni dulu lagi zaman-zaman dulu ya, POC atau apa. Terus pernah ada yang dibunuh karena dia itu bercinta sama orang kita. Maksudnya menjalin hubungan, nah orang tuanya nggak terima atau apa, terus jadi maya-mayanya seperti itu sekarang. Dan nggak seneng kalau ada orang jemur tadi baju atau seragam perempuannya yang warnanya merah. Berarti kena sing jemur sing klambine abang siapa? Ada yang ngomong seperti itu. Ternyata mantunya itu kan keluarga itu ramai orang. Jadi ada yang balik dari Kulon, dari Jakarta. Dia itu nggak ngerti bajunya ada yang merah dijemur di situ. Namanya masih basah. Kondoni ya jangan jemur baju merah, Bi. Jangan jemur baju merah, itu daster bener-bener, tapi warnanya memang merah semua. Bajunya di mana? Ya masih di sana, wong saya masih basah, itu kan lapang, besok aja nanti kering kena angin. Akhirnya saya penasaran, saya orang lihat udah nggak ada bajunya, saya penasaran, ada, akhirnya diantar sama keluarga ya. Padahal ikut semua bocah kecil, Bi. Jadi kayak pawai, rog-rogan ke sana. Masa aja lewat mana, nanti kejebur lagi gitu kan. Lewatnya setapak tadi, Pak saya jangan di depan Pak, ketemu noni tadi. Oh enggak, kalau udah nampakin kayak gitu dok, nggak nakal sih. Tapi dia nggak suka kalau ada orang baju merah, ada jemuran baju merah. Saya ke tanah lapang itu lupa, liungnya nyariin tadi noninya di mana sih, siapa kayak gitu. Sampai di tanah lapang tadi saya sampai kepalanya itu nenggor jemuran itu sendiri, Bi. Katanya sih Mas tadi ya bagus ya nama asli aja wis. Tok. Pak, jemurannya ada lagi di sini, masih basah, Bi. Tadi nggak ada, sumpah, waduh ya Allah tadi nggak ada. Saya ngeliat mau kencing ada, saya habis kencing saya lihat nggak ada, dipakai noni itu. Masa sih yang punya itu kaget, masa dipakai itu, berarti kikula setan katanya, itu bekasnya setan. Langsung diundel-undel, Bi. Gue sampean baik ya kayak gitu, Bi. Dilemparin ke kebun. Ini buat sampean aja. Bapaknya mana itu mah orang dia lagi digangguin gak ada hubungannya kayak gitu. Cukup maning mau wis kena setan, udah kena setan. Ya wis akhirnya balik lagi. Nah, saya pulang ke rumah masih mikir-mikir kepikiran itu. Nggak jadi malam itu ngontrol yang namanya tadi pohon nggak jadi. Saya kepikiran ya cantik tapi kalau kelihatannya galak, serem lah kayak gitu. Malamnya ketemu Mas sama tadi noni tadi. Ngomongnya wong Landa gimana sih kayak gitu, campur Indonesia Jawa Landa lah kayak gitu. Tapi dia itu di sananya nangis. Terus saya nggak mau ada malam ketemu itu mimpi. Nggak mau ada yang kayak saya yang pakai baju kayak gini, nggak boleh. Di situ nggak boleh.
Orang situ udah pada tahu katanya seperti itu. Iya saya nggak ngerti. Kapan-kapan jangan buang air di situ, itu rumah saya katanya begitu. Yang di jalan air tadi. Iya, enggak di tumpukan bambu. Hmm. Itu rumah saya. Katanya konon ditimbun di si areal situ lah dulu-dulunya, kata orang situ. Cuman bener apa enggak sih mas? Cuman saya nyaksiin kayak tadi. Kalau misalnya jauh aja serem, apalagi di depan murub loh, mencorong gitu kelihatan kayak apa. Saya kapok, saya nggak ke situ lagi beli apa kayak apa enggak. Pokoknya daerah situ enggak lah untuk jangka-jangka 1 tahun 2 tahun waktu itu saya nggak ke situ lagi. Itu aja sih ceritanya. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Dataran tinggi ya. Masih area Tegal? Masih ya. Oke. Terima kasih ceritanya. Ya, itu aja. Semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Kita mohon maaf yang pastinya misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.